Ya baik, jumpa lagi bersama saya, dan di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas komunikasi dan media sosial. Jadi dalam tugas ini ada dua soal. Yang pertama itu sejarah media sosial, dan yang kedua jenis-jenis dari media sosial itu sendiri. Oke baik, dan langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu sejarah dari media sosial. Sebelum kita ke sejarah dari media sosial itu sendiri, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu media sosial atau pengertian dari media sosial. Uh, jadi pengertian media sosial ini, setiap orang bisa mendefinisikannya dengan struktur dan bahasa yang berbeda-beda, namun tetap dalam makna dan nilai yang sama. Di sini saya mendefinisikan media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Kita langsung saja ke soal nomor 1, yaitu sejarah media sosial. Jadi sejarah media sosial itu bermula pada akhir abad ke-19, dan titik awalnya itu ditandai dengan adanya telegraf yang dikirimkan oleh Samuel Morse pada tahun 1844. Sedangkan media sosial itu sendiri dianggap sebagai teknologi komunikasi yang berbasis internet. Karena itu, pertumbuhan internet pada tahun 1970-an menjadi awal mula dari media sosial. Media sosial pertama tercipta pada tahun 1978, dan bentuknya itu adalah Bulletin Board System atau BBS. BBS ini merupakan sebuah platform yang mengumumkan pertemuan dan berbagi informasi dengan mengunggahnya di BBS. Perlu kita ketahui juga bahwa BBS ini yang menjadi tonggak komunitas virtual pertama dalam sejarah. Selanjutnya pada tahun 1979 itu mulai munculnya Usernet. Kemunculan Usernet ini membuat orang mulai menggunakan komunikasi virtual dari buletin, artikel, atau newsgroup online. Pada tahun kita lihat pada tahun 1995, ketika www diluncurkan itu, orang mulai ingin membuat situs web pribadinya masing-masing. Dan dengan situs pribadi itu memungkinkan mereka bisa berbagi dan berkomunikasi lewat internet. Karena pada saat itu media sosial hanya digunakan untuk berbagi saja atau belum ada jejaring pertemanan virtual. Jejaring pertemanan virtual baru muncul itu pada tahun 1997 dengan layanan Six Degrees. Platform Six Degrees ini memungkinkan penggunanya membuat profil dan daftar teman. Sedangkan pada media sosial untuk blogging, pada tahun 1999 mulai muncul Blogger dan Live Journal. Dengan layanan ini, pengguna bisa membagikan tulisan dan berkomunikasi melalui blog dan jurnal mereka sendiri.
Sedangkan grup jejaring sosial mulai tumbuh pesat itu dengan munculnya Friendster pada tahun 2002. Platform Friendster ini memungkinkan pengguna bisa membuat profil dan terkoneksi secara virtual dengan orang di seluruh dunia. Friendster kemudian digandrungi anak muda pada masanya. Kesuksesan tersebut memicukan munculnya jejaring pertemanan yang lain dengan spesifikasi berbeda, seperti MySpace untuk musik dan LinkedIn untuk bisnis atau pekerjaan. Pada tahun 2004, Mark Zuckerberg meluncurkan jejaring pertemanan lain yaitu Facebook. Mulanya Facebook ini digunakan sebagai jejaring sosial para mahasiswa. Namun seiring berjalannya waktu, Facebook bisa diakses bagi siapa saja yang berusia di atas 13 tahun. Hingga kini, Facebook tetap digandrungi oleh banyak warganet. Para pekerja kreatif juga terus mengembangkan media sosial jenis lain hingga pada tahun 2005 YouTube mulai diluncurkan. Dan YouTube ini menjadi salah satu media sosial pembeda karena berbagi menggunakan video. Pada tahun 2006 itu mulai munculnya Twitter. Twitter ini berbeda dengan media sosial blogging yang lain karena Twitter memilih disebut dengan microblogging karena ada pembatasan karakter. Twitter juga menawarkan cara komunikasi yang singkat dan padat bagi para penggunanya. Alih-alih merasa kesusahan, pengguna justru merasa tertantang dengan batasan karakter tersebut. Kevin Systrom dan Mike Krieger juga mencari bentuk-bentuk baru media sosial itu dengan membuat Instagram pada tahun 2010. Instagram ini secara eksklusif memfokuskan diri dengan berbagi foto dan video. Dan pada tahun 2011, tahun berikutnya itu munculnya layanan Snapchat. Aplikasi ini berfokus pada berbagi cerita video yang hanya dapat dilihat dalam waktu 24 jam saja. Ya, kita lanjut ke soal nomor yang kedua, yaitu jenis-jenis media sosial. Seperti yang sudah kita ketahui, pada dasarnya media sosial itu adalah situs atau layanan daring atau online yang memungkinkan kita atau penggunanya tak hanya mengonsumsi saja, tapi juga bisa berpartisipasi membuat, mengomentari, dan menyebarkan beragam konten dalam berbagai format seperti teks, gambar, audio, ataupun video. Dengan media sosial, kita atau penggunanya bisa membangun percakapan bahkan komunitas karena media sosial juga mempermudah pertemuan beberapa atau banyak orang dengan minat yang sama. Media ini juga memudahkan pengelola usaha, organisasi masyarakat, bahkan sampai ke lembaga pemerintah untuk terkoneksi langsung dengan publik. Kalau ditanya apa saja layanan yang termasuk media sosial, mungkin mudah untuk kita langsung menyebut beberapa merek populer seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain yang kita kenal, yang populer atau yang lagi booming. Dan yang mungkin kurang dikenal luas itu adalah jenis-jenis media sosial berdasarkan desain, penggunaan, dan fungsinya. Berikut ada 6 jenis media sosial yang akan saya jelaskan di sini.
Jenis media sosial yang pertama yaitu layanan blog. Blog secara ringkas bisa dipahami sebagai jurnal pribadi di internet untuk berbagi catatan atau pandangan penggunanya tentang beragam hal. Penggunanya itu biasa disebut sebagai narablog atau blogger. Contohnya itu seperti WordPress dan Blogger. Perlu kita ketahui untuk pemasaran, blog bisa digunakan dalam kegiatan konten marketing seperti business blogging, mengedukasi sasaran pasar tentang topik tertentu atau keunggulan produk atau jasa yang ditawarkan, atau memperkuat SEO atau relasi brand untuk topik-topik tertentu. Jenis media sosial yang kedua yaitu layanan jejaring sosial atau social network. Jadi jenis layanan ini fokus pada terbangunnya jejaring di antara penggunanya untuk saling berbagi pesan, informasi, foto, ataupun video. Model relasi antar pengguna yang lumrah itu berbentuk pertemanan dengan cara saling add atau connect. Misalnya seperti Facebook dan LinkedIn yang sekarang jarang ya digunakan LinkedIn. Perlu kita ketahui juga untuk pemasaran jejaring sosial ini bisa digunakan sebagai konten channel yang memuat berbagai bentuk informasi dari brand, mulai dari konten edukasi, penawaran promosi, informasi event, hingga membuka topik diskusi dengan pengguna lain pada channel ini. Jenis media sosial yang ketiga yaitu layanan blog mikro atau microblogging. Meski kegunaannya serupa, tapi jenis media ini lebih ringkas hingga memengaruhi alur interaksinya yang lebih cepat dibandingkan dengan blog. Contohnya itu seperti Twitter. Jenis yang keempat yaitu layanan berbagi media atau media sharing. Kalau kita suka menonton YouTube atau mendengar SoundCloud, keduanya tergolong dalam jenis ini yang fokus utamanya memang untuk berbagi konten media seperti foto, audio, atau video. Contoh lainnya itu seperti Instagram dan Flickr. Perlu kita ketahui juga pemasar bisa menggunakan jenis ini untuk berbagi konten-konten yang kuat secara visual seperti foto produk, kegiatan brand, sampai konten seperti infografik atau video. Kita langsung saja ke soal nomor 1, yaitu sejarah media sosial. Jadi sejarah media sosial itu bermula pada akhir abad ke-19 dan titik awalnya itu ditandai dengan adanya telegraf yang dikirimkan oleh Samuel Morse pada tahun 1840. Dan yang terakhir yaitu layanan kolaborasi. Seperti namanya, layanan ini memberi kesempatan penggunanya untuk bisa berkolaborasi dalam membuat, menyunting, atau mengoreksi konten. Contohnya itu seperti Wikipedia. Jadi dari jenis-jenis media sosial yang ada, yang paling saya sukai di sini yaitu ada 3. Karena ketiga aplikasi ini saya sering gunakan. Yang pertama yaitu YouTube. Kenapa saya suka dengan YouTube? Karena saya bisa menonton video pembelajaran, bisa tutorial, bisa hiburan, bisa film, bisa video klip musik, dan lain-lain, masih banyak lagi bisa. Itu alasan kenapa saya menyukai YouTube.
Jenis yang kedua yang saya sukai yaitu WhatsApp. Kenapa saya suka dengan WhatsApp? Karena yang pertama itu cara penggunaannya yang mudah. Penggunaannya mudah baik bagi pengguna baru sekalipun ya. Karena kita hanya cukup mendaftarkan nomor telepon kita, kita sudah bisa menggunakan WhatsApp. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nomor telepon tersinkron secara otomatis. Jadi kita tidak perlu memasukkan kontak teman satu persatu ke WhatsApp karena semua nomor telepon yang ada di HP kita akan secara otomatis tersinkron dan langsung masuk ke WhatsApp. Jadi kita tinggal cari nama teman di WhatsApp tanpa perlu menambahkannya lagi. Dan yang ketiga, itu bisa backup atau chat obrolan. Misalnya, jika kita ingin mengganti smartphone baru, HP baru, kita bisa membackup atau mencadangkan obrolan WhatsApp kita. Dengan begitu, kita tidak akan kehilangan obrolan WhatsApp kita yang ada di HP yang lama atau smartphone yang lama. Dan yang keempat, itu menggunakan koneksi internet. Karena untuk menggunakan WhatsApp kita itu membutuhkan koneksi internet. Dan cara ini tentunya lebih hemat dari penggunaan SMS yang membutuhkan pulsa. Alasan yang keenam itu dapat membatalkan pengiriman pesan, ya kan? Kita dapat membatalkan pengiriman pesan baik secara personal maupun dalam grup chat ya, dengan cara mengetuk opsi delete for everyone. Jadi pesan yang kita kirim tidak akan dibaca oleh penerima. Itu dia alasan yang keenam. Dan yang terakhir, informasi pribadi dapat disembunyikan. Jadi kita bisa menyembunyikan informasi pribadi kita seperti status dan juga foto profil dari pengguna atau kontak yang ada di WhatsApp kita. Mungkin bukan hanya itu saja, kita juga bisa menyembunyikan status LATSIN kita serta read receipts, sehingga pengguna lain tidak akan tahu kapan terakhir kita online dan apakah kita sudah baca pesan mereka atau belum. Tapi perlu juga kita ingat, kita tidak akan bisa melihat status LATSIN mereka dan receipts milik mereka karena kita sudah mengaktifkan disembunyikan tadi itu. Dan yang terakhir adalah Instagram. Kenapa saya suka dengan Instagram? Karena Instagram memiliki banyak sekali fitur-fitur unggulan. Yang pertama itu fitur kamera, dimana lewat Instagram kita tidak hanya bisa mengunggah foto dari galeri, tapi kita juga bisa langsung membidik atau merekam momen dari dalam aplikasi Instagram itu sendiri, kemudian mengedit, memberi caption, lalu membagikannya. Yang kedua itu editor. Instagram punya tool editor yang menjadi tempat bagi kita untuk bisa memoles foto yang kita jepret lewat kamera perangkat juga ya. Di sana kita akan jumpai juga tool editor yang bisa mengatur kembali pencahayaan, kontras, saturasi, dan lain-lain efek dan efek tool editornya. Dan yang terakhir yaitu tag dan hashtag. Sebagaimana jejaring sosial pada umumnya, Instagram juga punya fitur tag dan hashtag yang fungsinya untuk menandai teman atau mengelompokkan foto dalam satu label. Dan itu yang membuat saya suka dengan Instagram. Ya, itu tadi presentasi singkat saya mengenai sejarah dan jenis-jenis media sosial. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.